Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya akan menyampaikan analisis ya, analisis dari contoh soal tryout yang sudah saya share di Google Form. Ya, memang di soal itu khususnya keperawatan keluarga ya. Di soal itu memang saya hanya mencontohkan ada 5 soal, yang harapannya 5 soal ini saya bisa 5 soal itu bisa mewakili saya untuk melihat sejauh mana critical thinking mahasiswa di dalam menganalisa soal yang ada ya. Nanti akan kita bahas di mana kira-kira yang menjadi kelemahan atau kekurangan dari mahasiswa yang memang harus ditingkatkan lagi untuk latihan membaca soal, kemudian untuk memahami soal ya, kemudian untuk melihat ketelitian jawaban-jawaban yang ada di soal ya, karena ujian kompetensi ini soal-soalnya semuanya benar, tetapi mahasiswa diminta untuk mencari yang paling tepat berdasarkan kriteria, berdasarkan konseptual, berdasarkan analisis critical thinking yang memang itu menjadi jawaban yang paling tepat ya, yang dipilih oleh mahasiswa. Ya, jadi ini saya sudah berhasil menganalisa ya, sudah berhasil menganalisa. Eh, Semoga nanti bisa menjadikan evaluasi dari teman-teman untuk lebih teliti lagi lah, membaca soal untuk lebih teliti lagi, kemudian membaca konsep-konsep yang harus ditambahkan lagi pada literasi yang selanjutnya ya, sehingga nanti pada waktu pelaksanaan ujian mahasiswa bisa dengan tenang, kemudian tidak terkecoh dengan soal, karena kebanyakan setelah saya analisa ini saya melihatnya ini jawaban-jawabannya ini terkecoh dengan soal dan jawaban ya. Oke, saya akan share screen. Nah, eh, kita mulai dari nomor 1 ya. Jadi di sini ada soal bahwa saat kunjungan rumah pada sebuah keluarga ya. Jadi ini seorang perawat melakukan kunjungan rumah atau melakukan eh, jadi kalau askep keluarga itu kan bukan seperti askep KMP ya. Jadi perawat itu melakukan kunjungan keluarga ya, atau pertemuan ya. Ini ada data bahwa seorang laki-laki berumur 50 tahun mengeluh sesak nafas dan dahak sulit untuk keluar ya. Ini sebenarnya data yang secara karakteristik ini bisa dijelaskan bahwasanya ini pasien ini usianya 50 tahun, ini ada keluhan yaitu sesak napas dan dahak sulit untuk keluar. Artinya dengan kondisi sesak napas, dahak sulit untuk keluar, kita bisa simpulkan bahwa masalah yang dialami oleh seorang laki-laki yang berusia 50 tahun ini adalah masalah pada jalan nafas ya, masalah pada jalan nafas, bukan masalah pada pola nafas. Jadi itu kita harus bisa simpulkan ya dengan analisis bahwasanya pasien ini ngeluh sesak napas, tetapi adanya dahak sulit untuk keluar. Kemudian dilakukan pengkajian, setelah dilakukan auskultasi, didapatkan adanya bunyi ronki pada paru bagian bawah. Ya, bunyi ronki itu kan menunjukkan bahwa adanya apa? Bukan sumbatan ya, tetapi adanya gangguan atau adanya sekret di dalam paru ya, sehingga memunculkan adanya bunyi ronki pada waktu kita melakukan auskultasi ya. Kemudian pernafasannya 25 kali per menit, kemudian nadinya 97 kali per menit ya. Kemudian di sini perawat menjelaskan kepada keluarga tentang tanda dan gejala serta akibat jika sesak tidak tertangani segera. Nah, ini salah satu bentuk edukasi yang diberikan oleh perawat kepada keluarga. Tetapi di sisi lain, perawat mendengar bahwa keluarga menyampaikan atau pasien menyampaikan bahwasanya pasien saat ini mengeluh sesak napas dan dahak sulit untuk keluar. Jadi PR yang sifatnya aktual dalam hal penata laksanaan keperawatan itu adalah dua hal tersebut, yaitu kuncinya dua hal itu ya. Keywordnya dua itu, yaitu mengeluh sesak napas dan sulit untuk keluar. Oke, kita sekarang analisis satu persatu. Yang pertama adalah menganjurkan untuk bahaya
bahaya sampai menganjurkan untuk banyak istirahat ya. Nah, kita analisa ya. Jadi jawaban banyak istirahat itu sebenarnya benar ya, tetapi itu tidak menjadi jawaban yang tepat yang diharapkan oleh si pembuat soal ini karena tidak mempertimbangkan kebutuhan dasar manusia yang terganggu secara aktual saat ini. Jadi misalkan keluhan utamanya adalah sesak. Yang sesak itu dari data yang kajian yang didapatkan itu sesaknya adalah karena adanya masalah pada jalan nafas ya, bukan pada pola nafas ya. Jadi dengan adanya kondisi itu menganjurkan untuk banyak istirahat menjadi jawaban yang tidak tepat ya. Benar tapi tidak tepat. Nah, ini silahkan nanti bisa dianulir. Jadi cara menganalisisnya seperti itu. Kemudian mengajarkan klien latihan napas dalam dan batuk efektif. Nah, ini jawaban yang paling benar dan tepat dengan mempertimbangkan sisi kebutuhan dasar manusia yang utama, yaitu oksigenasi ya, yaitu pernafasan. Kemudian jawaban yang kalau sudah ada jawaban yang paling tepat ini, mahasiswa kalau mengerjakan soal uji kompetensi ya seharusnya jawaban-jawaban yang lain cukup dianalisis sedikit saja ya, dianalisis tipis-tipis saja lah. Kemudian poin C ini menjelaskan tentang cara modifikasi lingkungan rumah. Tidak ada data pendukung, ya udah langsung anulir ya. Menganjurkan keluarga membawa klien ke puskesmas terdekat. Nah, saat ini kan ada pasien, ada perawat, ada keluarga ya. Tentunya bentuk penanganan pertama kali ya harus dilakukan oleh perawat terlebih dahulu sebelum kita menganjurkan pasien dan keluarga membawa ke pusat pelayanan terdekat yaitu puskesmas. Kemudian menjelaskan tentang proses penyakit dan dampak terhadap kesehatan ya. Jawaban benar tetapi tidak tepat karena tidak mempertimbangkan keluhan utama, keluhan aktual yang dirasakan oleh pasien ya. Ini bisa menjadi implementasi yang sifatnya RTL ya atau rencana tindak lanjut ya. Jadi setelah diajarkan untuk latihan napas dalam dan batuk efektif sehingga sekret itu keluar, baru kita berikan edukasi tambahan ya. Jadi yang paling di sini adalah apakah tindakan perawatan selanjutnya yang harus dilakukan. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan pada kebutuhan dasar manusia ya. Jawabannya yaitu B ya, mengajarkan klien latihan napas dalam dan batuk efektif ya. Jawaban B. Oke, kita analisa hasil dari jawaban teman-teman ya. Ini dari 27 mahasiswa, semoga sudah mewakili, kalaupun kurang 3 ataupun kurang 4, saya rasa ini sudah cukup mewakili ya. Yang menjawab benar, jawaban B itu ada 24 ya, berarti yang 3 menjawab D. Ini yang menjawab D atau yang menjawab pada poin menganjurkan keluarga membawa klien ke puskesmas, ya, yang terkecoh ini ada 3 mahasiswa, yaitu Mbak Anggi Novita, Mbak Livia Wahyu, serta Mbak Siti Kamijatun. Ya. Jadi teman-teman yang lain sudah bisa melihat keterangan-keterangan atau kata kunci yang ada di soal sehingga bisa menganalisis, bisa menentukan bahwasannya jawaban yang paling tepat, yang sesuai dan yang bisa dilakukan secara aktual sesuai dengan keluhan pasien yang dirasakan saat ini yaitu pada jawaban poin B ya. Jadi ini prosentasenya 88,9% sudah menjawab benar ya, 11,1% masih terkecoh soalnya ya. Tidak salah ya, saya tidak menyampaikan salah tetapi masih terkecoh dengan soal kurang teliti tadi, kurang teliti serta kurang mempertimbangkan dan memprioritaskan kebutuhan dasar manusia menjadi sebuah prioritas pada implementasi kepada pasien ya. Kemudian kita lanjut nomor 2. Kita baca soal ya, dari hasil pengkajian seorang perawat pada keluarga Tuan W didapatkan data bahwa anak dari Tuan W yaitu anak L berbicara gagap ya. Berbicara gagap, lebih senang bermain dan menonton televisi serta mempunyai kebiasaan menggigit ibu jari ya. Ya, memang dalam soal ini itu memang tidak dijelaskan secara detail berapa usia anak nih, berapa usia anak L ya. Jadi kita bisa melihat bahwasannya kondisi yang berbicara gagap, lebih senang bermain dan menonton televisi ini
menggambarkan bahwa anak ini sebenarnya sudah secara eksplisit menggambarkan bahwa anak ini sebenarnya sudah pada waktunya tumbuh kembang pada motorik bahasa ya, pada motorik halus ya. Seharusnya ya ini usia sudah di atas, kalau berdasarkan DDST ya, Denver Development itu ya sudah di atas 3 tahun karena sudah belajar, sudah mulai berbicara ya, karena lebih senang bermain dan menonton televisi serta punya kebiasaan menggigit ibu jari ya. Ini masih orientasinya pada DDST ya. Nah, poin-poin yang bisa kita analisa di sini adalah lebih senang bermain dan menonton televisi ya, serta mempunyai kebiasaan menggigit ibu jari. Jadi artinya sosialisasi yang antara anak L dengan Tuan B sebagai orang tua ini juga ada analisis bahwa kurang ya, kurang adanya sosialisasi, peran sosialisasi oleh keluarga kepada anak L ya. Kemudian saat dilakukan pengajian, anak L belum bisa membedakan warna dasar. Nah, ini DDST ya. Ini hasil pengkajian dari DDST, Denver Development itu. Kemudian waktu disuruh berdiri dengan satu kaki hanya bisa bertahan 3 detik. Ya, DDST lagi. Ya, ini kriteria usianya sekitar 3 tahun nih. Belum bisa berhitung 1 sampai dengan 5 dan anak L belum pernah dibawa ke poliklinik tumbuh kembang. Dari hasil pengajian tersebut terkait dengan tugas perawatan kesehatan keluarga yang belum terpenuhi pada keluarga Tuan W adalah, ya, ada satu lagi kunci bahwasanya anak belum pernah dibawa ke poliklinik tumbuh kembang. Ya, berarti apa? Keluarga tidak menyadari atas adanya masalah yang dialami oleh anak L. Tidak menyadarinya itu ya karena tidak tahu, tidak paham bagaimana tahapan tumbuh kembang anak mulai dari 0 sampai dengan 6 tahun berdasarkan Denver Development itu seperti apa. Usia 1 tahun harus seperti apa, 2 tahun seperti apa, sampai dengan 6 tahun seperti apa, itu harus tahu ya, harus tahu. Sehingga apa? Ketika ada ketidaksesuaian tumbuh kembang baik motorik kasar ataupun halus yang terjadi pada anak itu tidak terlambat ya. Kalau seperti yang dialami oleh keluarga Tuan W ini ya tentunya terlambat ya. Nah, kita orientasinya pada apa? Kita orientasinya pada 5 fungsi perawatan kesehatan ya. Yang sekali lagi saya ingatkan bahwa fungsi perawatan kesehatan itu sifatnya adalah piramida terbalik. Jadi semakin atas yang dialami masalah fungsi kesehatan keluarganya, berarti yang paling bawah pun dari yang di bawahnya sampai dengan yang paling bawah juga pasti bermasalah. Kenapa? Karena yang paling atas itu adalah ketidakmampuan keluarga dalam mengenal masalah. Kalau keluarga tidak mengenal masalah, ya mulai dari kemampuan keluarga dalam mengambil keputusan, kemampuan keluarga dalam merawat, kemampuan keluarga dalam memodifikasi lingkungan, sampai dengan kemampuan keluarga dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan juga akan terganggu. Ya. Jadi ini sudah ada clue sebenarnya dari soal sendiri yang secara gamblang bisa kita bisa kita analisa dengan mudah. Jadi anak L belum pernah dibawa ke poliklinik tumbuh kembang. Ya. Jadi artinya memang tidak ada keterangan bahwa keluarga ini menyadari atau tidak, memang tidak ada, tetapi ini sebenarnya secara eksplisit sudah menjelaskan. Jadi jawaban yang paling benar adalah A ya, ketidakmampuan keluarga dalam mengenal masalah kesehatan, khususnya pada anak L, pada peran tumbuh kembang pada anak usia 0 sampai dengan 6 tahun. Ya. Jawabannya A ya. Mari kita analisa. Yang menjawab benar adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ini 14 sudah menganalisa dengan benar nih. 14 nih, Mbak Anggi, Mbak Kusuma, Mbak Triviana, Mbak Alivia, Mbak Yuna, Mbak Lailatul Wahyutami, ya, Mbak Vina, Mbak Dwi Lestari, Devi Intan Pratiwi, Mbak Atika Nabila, Mbak Arneta Andini, sampai dengan Mbak Siti Kamijatun, ya. Ini sudah menganalisis dengan benar, ya. Yang lain masih terkecoh, berarti masih menganggap bahwa ketidakmampuan keluarga mengambil keputusan. Kemampuan keluarga mengambil keputusan itu kalau keluarga tahu ya, kalau keluarga sudah tahu bahwa oh anak saya ini mengalami tahapan tumbuh kembang mengalami gangguan atau kendala tahapan tumbuh kembang keluarga, tetapi keluarga malah membawanya ke dukun misalkan ya, itu berarti ketidakmampuan keluarga dalam mengambil keputusan.
Kemudian ketika momen keluarga merawat anggota keluarga yang sakit, nggak tahu nih, orang tuanya sama sekali nggak tahu bagaimana cara merawatnya. Mengenal saja enggak, kan pastinya tidak akan tahu bagaimana cara merawat. Bahkan memodifikasi lingkungan ya yang terkait atau yang mendukung pada tahapan tumbuh kembang anak, baik pada respon motorik kasar ataupun respon motorik halus. Ya tentunya tadi sifatnya adalah kembali pada 5 fungsi kesehatan yang berorientasi atau yang bersifat piramida terbalik ya. Kalau yang paling atas mengalami kendala, berarti yang di bawahnya juga mengalami kendala, karena mulai dari mengenal masalah, kenal saja tidak, berarti sampai dengan memanfaatkan pelayanan kesehatan juga pasti akan bermasalah, ya, akan terkendala. Kemudian kita bahas soal nomor 3 ya. Ini hasil kunjungan perawat ke sebuah keluarga adalah Tuan S, umurnya 50 tahun. Ini tinggal bersama anak dan istrinya, mempunyai riwayat DM ya, mempunyai riwayat DM. Jadi ingat, di garis bawahi yang disampaikan di sini adalah riwayat DM. Jadi keluarga sudah tahu tentang penyakit nih, keluarga sudah tahu tentang DM, tentang bagaimana cara perawatan, tentang bagaimana mengkondisikan lingkungan. Nah, saat ini gula darah klien ini terkontrol dengan baik. Artinya apa? Berarti klien sudah melaksanakan, sudah mendapatkan edukasi, sudah melaksanakan edukasi-edukasi itu mulai dari apa? Mulai dari diet, mulai dari modifikasi lingkungan, mulai dari penata laksanaan yang lain ya. Nah, tindakan perawat selanjutnya untuk kasus di atas apa? Untuk kasus tersebut seperti apa ya? Kita analisa ya. Poin A, ini menjelaskan diet nutrisi DM. Ini jawaban tidak tepat ya, karena Tuan S atau keluarga sudah tahu tentang apa penyakit DM. Ya, jadi saya rasa keluarga dengan sudah tahu kondisi penyakit DM seperti apa, mulai dari mengenal, mengontrol dan lain-lain ya ini tidak tepat ya, karena di sini hanya menjelaskan diet tentang nutrisi DM. Kemudian mengajarkan obat tradisional DM. Nah ini contoh jawaban yang menimbulkan persepsi yang tidak jelas ya, multi persepsi. Kalau sudah ada jawaban yang seperti itu, dianulir aja langsung. Ya, langsung aja dianulir karena tidak ada data-data lain yang mendukung. Kemudian C, memotivasi klien untuk minum obat. Nah, ini jawaban yang paling tepat, mengingat bahwa saat ini gula darah klien ini terkontrol dengan baik. Nah, hal tersebut salah satunya menjadi pendukung terkontrolnya gula darah meskipun tidak ada pernyataan ya, meskipun tidak ada pernyataan atau keterangan bahwa klien ketergantungan insulin ya atau yang lainnya, tetapi secara eksplisit ketika atau bahkan DM tipe 2 ya. Jadi meskipun secara eksplisit kita tahu bahwasanya klien tidak ada ketergantungan obat atau apa ya, paling tidak ini yang paling relevan dengan apa yang dirasakan pasien saat ini ya. Kemudian mengajak klien untuk ikut senam DM ya, ini multi persepsi juga, dianulir aja kalau ada jawaban yang seperti ini, sehingga menghemat waktu, kemudian membantu mahasiswa untuk menganalisis dengan tepat ya. Jadi teliti soalnya, teliti jawabannya itu penting sekali ya. Kemudian menganjurkan klien memakai alas kaki yang aman. Di sini jawaban tidak tepat karena tidak ada data bahwa keluarga sudah tahu tentang ada data bahwa keluarga sudah tahu tentang penyakit DM, cara perawatan dan lingkungan yang tepat untuk klien. Artinya ketika bentuk modifikasi berdasarkan 5 fungsi kesehatan keluarga ya, kalau menganjurkan klien memakai alas kaki yang aman ya jawabannya tidak tepat. Benar memang, tetapi tidak tepat. Artinya sudah ada edukasi itu ya. Kemudian kita analisis pada jawaban C ya. Nah, ini luar biasa, ini yang benar hanya satu, yaitu memotivasi klien untuk meminum obat. Ini yang benar hanya satu mahasiswa nih, Mbak Febri Nur Halimah. Yang lain semuanya terkecoh semua ini, mulai dari Mbak Anggi sampai dengan Mbak Astidia Safitri, jawabannya ini terkecoh semua. Paling banyak jawaban adalah D ya, mengajak klien untuk ikut senam DM. Ya, mengajak klien untuk ikut senam DM. Nah, senam DM ini
Coba kita lihat lagi, coba kita baca lagi tujuan senam DM ini untuk apa. Apakah klien ini sudah melakukan atau melaksanakan pengobatan yang hanya bersifat farmakologik atau yang hanya bersifat non-farmakologik saja. Di situ kan tidak ada data yang menyebutkan seperti itu. Ya, artinya apa? Multi persepsi ya, yang seharusnya dianulir ya, seharusnya dianulir. Kemudian jawaban yang paling besar kedua itu adalah A, menjelaskan diet nutrisi DM. Padahal di situ sudah dijelaskan nih soal bahwasanya klien sudah mendapatkan edukasi tentang apa itu DM, kemudian bagaimana cara mengontrol. Kemudian yang jawaban besar yang ketiga itu adalah pada jawaban E ya, menganjurkan klien memakai alas kaki yang aman. Ya, di sini sudah jelas ya. Sudah tahu tentang penyakit DM, cara perawatan, dan lingkungan yang tepat untuk klien. Artinya sudah tidak butuh itu lagi. Karena apa? Klien sudah tahu. Ya. Kembali lagi, jawaban yang paling tepat pada soal tersebut hanya satu mahasiswa ya. Tolong untuk lebih teliti lagi, untuk lebih detail lagi memahami tentang bagaimana soal, bagaimana keterangan-keterangan yang sudah ada di soal, kemudian untuk lebih detail lagi memahami bagaimana jawaban yang sudah disiapkan. Nah, ini luar biasa nih Mbak Febri Nurhalimah, jawabannya yang benar hanya satu. Oke, sekarang nomor 4. Dari hasil kunjungan rumah ya yang dilakukan oleh seorang perawat didapatkan data Tuan N umur 70 tahun, memiliki riwayat rematik ya. Riwayat ya, jangan terkecoh dengan kata rematik bahwa ini sifatnya adalah riwayat. Artinya apa? Artinya kemungkinan yang muncul itu adalah bersifat kekambuhan. Nah, kalau sudah ada riwayat kemudian ada kekambuhan ya berarti kita tindakannya adalah bersifat penata laksanaan yang bersifat preventif ya, yang bersifat pada pencegahan. Nah, saat ini rematik yang diderita oleh klien jarang kambuh karena sudah mengatur diet dan rajin kontrol ke puskesmas. Keluarga menanyakan pada perawat apa yang harus dilakukan selanjutnya, apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus di atas. Oke, kita analisis satu persatu jawabannya. Yang pertama adalah poin A, memberikan kompres dingin pada area yang sakit. Jelas tidak tepat ya, karena tidak ada keluhan, tidak ada data yang menunjukkan bahwa pasien mengalami nyeri ya. Tindakan kompres itu adalah tindakan pada kondisi-kondisi yang aktual yang dialami menjadi keluhan utama pasien. Kalau pasien tidak mengeluh nyeri ya, yang mau dikompres apanya? Berarti kan harus kita anulir ini. Poin A harus kita anulir. Kemudian poin B, menganjurkan untuk membatasi aktivitas. Ini persepsi yang tidak jelas ya, memunculkan persepsi yang tidak jelas. Jadi pada data yang mendukung tidak tertulis nih rematik klien kambuh ketika digunakan untuk beraktivitas. Jadi ya langsung aja dianulir kalau jawabannya seperti ini. Kemudian poin C, mengajarkan rentang gerak sendi. Pembahasannya adalah jawaban poin C ini adalah tepat karena tindakan bersifat preventif atau bersifat pencegahan ya, atau paling tidak ketika klien sudah terbiasa rentang gerak sendi dengan rutin ya berarti nanti ketika ada kekambuhan tidak separah atau tidak sefatal yang dialami pada skala nyerinya yang dialami oleh klien ketika mengalami riwayat rematik yang kambuh ya. Kemudian mengajarkan diet rendah purin. Pembahasan jawaban tidak tepat ya. Ada data bahwa saat ini rematik yang diderita klien jarang kambuh karena sudah mengatur diet dan rajin kontrol ke puskesmas ya. Artinya kalau kita ajarkan lagi ya itu sudah didapatkan oleh pasien nih, sudah didapatkan secara edukasi pasien sudah mendapatkan tentunya karena pasien rajin kontrol ke puskesmas ya, sudah dapat edukasi tentang bagaimana diet rendah purin pada penderita rematik ya. Kemudian mengajarkan teknik relaksasi ya. Ini jawaban tidak tepat karena kenapa harus relaksasi Wong? Ini hampir mirip pada poin A ya. Memberikan kompres dingin pada area sakit, kemudian mengajarkan teknik relaksasi. Ini pasien tidak mengeluh nyeri. Jadi yang mau direlaksasi apanya? Jadi ini kondisi yang
riwayat rematik ya. Kata kuncinya adalah pada riwayat rematik. Jadi sudah jelas poin E, poin A ini jawaban-jawaban jebakan yang memang harus dianulir. Oke, kita analisa. Jawaban yang benar adalah C ya tadi ya. Yang benar ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 mahasiswa yang benar dari 27. Belum mencapai 50%, masih 48,1%. Ya, artinya apa? Mahasiswa masih banyak yang terkecoh dengan soal. Kurang teliti memahami soal, kurang teliti memahami jawaban ya. Kurang teliti melihat informasi-informasi yang sebenarnya secara eksplisit sudah dijelaskan oleh soal ya. Kemudian jawaban salah yang terbesar ini adalah sejumlah 22,2% mahasiswa ini menganjurkan untuk membatasi aktivitas. Nah, kalau aktivitas dianjurkan untuk dibatasi pada pasien riwayat rematik, nanti malah justru akan terjadi kekakuan otot pada pasien. Ya. Ini tidak pas. Ya. Seharusnya mahasiswa bisa menganalisis itu. Poin terbesar salah yang kedua ini adalah mengajarkan diet rendah purin. Tadi sudah saya jelaskan ya, pasien sudah rajin kontrol ke puskesmas, rajin minum obat, rajin kontrol ke puskesmas. Artinya apa? Edukasi juga sudah ada, pengobatan yang bersifat farmakologik juga sudah ada. Ya. Yang ketiga adalah poin A, memberikan kompres dingin pada area yang sakit. Nah, ini tidak ada yang ngeluh sakit kok. Yang mau dikompres yang bagian mana? Ya, ini kurang teliti berarti ya mahasiswa. A dan E poinnya sama ya, hampir sama kondisinya. Jadi yang poin A itu adalah tindakan non farmakologik untuk kompres pada nyeri rematik, ya jebakannya di situ. Poin E juga mengajarkan teknik relaksasi ini juga menjebak pada tindakan non farmakologik yang tujuannya adalah untuk menurunkan nyeri ya. Tapi pasien pada soal itu tidak ada keluhan nyeri atau tidak ada data yang menyebutkan bahwa pasien ini mengeluh nyeri. Ya berarti jawaban seperti itu harus kita anulir. Ini benar 48,1%. Berarti lebih dari 50% mahasiswa masih banyak yang terkecoh dengan soal atau dengan jawaban-jawaban. Ya. Jadi sekali lagi jawabannya ini semuanya benar, tetapi mahasiswa diminta untuk menjawab yang paling tepat, yang paling relevan, yang secara critical thinking ini sesuai dengan konsep yang sudah pernah diajarkan di akademik ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut pada nomor 5. Soalnya adalah data pengkajian dari sebuah keluarga, yaitu Tuan B dengan usia 65 tahun, riwayat hipertensi. Ya. Ada riwayat hipertensi. Ya. Tolong digarisbawahi lagi, riwayat hipertensi. Apakah ini bersifat berdasarkan pengkajian ya? Apakah ini bersifat aktual atau bagaimana? Atau potensial atau bagaimana? Itu dengan adanya kata riwayat hipertensi ini seharusnya mahasiswa sudah bisa menganalisis ya. Kemudian Tuan B menyampaikan bahwa saat ini sudah melakukan diet rendah garam sehingga penyakitnya jarang kambuh. Nah, berarti apa yang sudah dilakukan pasien ini? Pasien sudah melakukan diet rendah garam. Kalau diet rendah garam berarti kita melihat bagaimana cara keluarga merawat dan memodifikasi. Kalau merawat dan memodifikasi, kalau kita sinkronkan pada 5 fungsi perawatan kesehatan pada keluarga, ya berarti mengenal masalah kesehatan sudah teratasi. Kemudian mengambil keputusan berarti sudah tepat. Meskipun di dalam soal tidak tertulis bahwa keluarga sharing ataupun keluarga memeriksakan penyakitnya atau keluarga meminta nasihat dari dokter atau dari petugas kesehatan atau dari petugas posyandu atas hipertensi yang dialami misalkan. Memang tidak ada, tetapi ini secara eksplisit sudah menjelaskan seperti itu. Jadi sehingga Tuan B ini melakukan diet rendah garam dan penyakitnya jarang kambuh. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus di atas? Ini soalnya sangat pendek, tetapi
mahasiswa dituntut untuk menganalisis karena ada kalimat-kalimat yang secara eksplisit itu dijelaskan di sini. Kalau kita tidak jeli, kita tidak teliti membaca soal seperti ini, ya pasti kita akan terjebak, ya. Sehingga jawaban kita tidak tepat. Karena kita tidak menganalisis satu persatu dengan detail kalau ada soal seperti ini. Jadi hati-hati, soal yang pendek itu justru akan menjadi resiko terjebaknya mahasiswa di dalam mengerjakan soal uji kompetensi. Ya. Jadi kalau ada data, kemudian ada istilah riwayat, itu biasanya sudah tidak ada aktual, tetapi orientasinya adalah pada preventif. Keluarga ya, ini yang saya bahas adalah tentang keperawatan keluarga. Kalau keperawatan yang lain mungkin konteksnya adalah di klinik, tetapi kalau keperawatan keluarga ini ya konteksnya di rumah. Kalau di rumah sudah ada ketentuan riwayat di depan, ya berarti kita orientasinya pada tindakan-tindakan preventif. Tetapi kalau riwayatnya di belakang, itu biasanya tindakannya adalah tindakan-tindakan yang aktual, yang harus dilakukan saat itu juga sebagai penanganan pertama. Tetapi kalau riwayatnya di depan, hampir semua saya pastikan itu adalah sifatnya preventif. Ya, oke, kita analisis. Menjelaskan tentang proses penyakitnya. Ini jawaban tidak tepat nih, karena 5 fungsi keluarga tentang kemampuan keluarga mengenal masalah dan mengambil keputusan secara eksplisit sudah terlaksana. Ya. Di mana data yang menyebutkan bahwa itu sudah terlaksana ini? Saat ini klien atau tuan B yang berusia 65 tahun dengan riwayat hipertensi ini sudah melakukan diet rendah garam, ya, sehingga penyakitnya jarang kambuh. Berarti klien sudah mendapatkan edukasi, ya, sudah mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana penata laksanaan pasien DM atau bagaimana penata laksanaan diet diet hipertensi. Diet hipertensi itu apa? Diet rendah garam. Berarti dia sudah mendapatkan edukasi. Terlepas bahwa edukasi itu dari klien sendiri atau keluarga sebagai controlling, ya tidak masalah selama sudah ada tindakan edukasi yang diberikan oleh petugas kesehatan. Karena kalau pasien keluarga ini bahkan pasien sudah mengalami kendala masalah penglihatan, masalah pendengaran, peran ataupun controlling keluarga juga terhitung, ya, dan bisa disesuaikan. Jadi tidak masalah. Makanya kalau kalian praktek keluarga, kemudian kalian mau ujian, pasiennya pada waktu kalian datang atau kunjungan rumah, pasien dalam kondisi tiduran pun tidak masalah, tidur pun tidak masalah. Kenapa? Karena fokus sasarannya itu ada 3 kalau asal keluarga, yaitu pasien, keluarga pasien, dan lingkungan sekitar. Syukur-syukur kalau ada pasien. Kalau nggak ada pasien, keluarga ya bisa. Jadi nggak ada alasan pasiennya nggak di rumah, pasiennya tidur, atau pasiennya ke sawah, ya tetap bisa melakukan implementasi dengan sasaran siapa? Dengan sasaran keluarga. Kemudian yang poin B adalah menganjurkan klien agar menghindari stres. Ini jawaban yang paling benar, ya. Paling benar, jawaban yang tepat. Karena pada pencegahan kekambuhan, ini stres ini merupakan pemicu utama atas adanya kekambuhan tekanan darah atau naiknya tekanan darah. Jadi ini jawaban yang paling tepat. Kenapa? Jawaban yang lain sudah tidak relevan dengan soal. Kemudian poin C, menganjurkan klien agar berolahraga secara teratur. Jawaban benar, tetapi tidak tepat, ya, karena berurutan pada 5 fungsi kesehatan selanjutnya. Nah, fungsi kesehatan pada poin C ini adalah pada fungsi poin keempat, ya, prioritas keempat, ya, yaitu memodifikasi lingkungan. Kemudian poin D, memotivasi keluarga untuk membawa klien ke puskesmas. Nah, ini pembahasannya sama pada poin C, karena pada poin D ini kita kembali lagi aspek keluarga itu tidak bisa lepas dari 3 hal, ya. Yang pertama adalah 5 fungsi perawatan kesehatan, mulai mengenal sampai pemanfaatan fasilitas kesehatan. Yang kedua adalah tahapan tumbuh kembang keluarga. Tahapan tumbuh kembang keluarga itu ada tahapan tumbuh kembang keluarga sendiri, ada tugas tahapan tumbuh kembang keluarga yang secara proporsi menyesuaikan pada tahapan tumbuh kembang keluarga. Jadi misalkan mulai dari keluarga baru menikah, ya. Keluarga baru menikah, keluarga childbearing, keluarga preschool sampai keluarga lansia itu mempunyai tugas sendiri-sendiri.
Itu tolong nanti dipelajari ya. Kemudian yang ketiga itu adalah pada peran dan fungsi pada struktur keluarga ya. Ada di situ isinya ada tipe keluarga, kemudian ada fungsi peran keluarga, fungsi ayah, fungsi ibu, fungsi ayah, fungsi anak, kemudian ada fungsi anak itu sosialisasi ya, kemudian ada kaitannya dengan tugas-tugas pada peran masing-masing itu harus dipahami lagi ya, dibaca, dipahami lagi, karena saya yakin di setiap soal uji kompetensi pasti terkait dengan itu semua. Ya. Oke, kita lanjut pada soal. Menjelaskan pentingnya makanan bergizi bagi kesehatan klien. Jawaban kurang tepat ya, tidak berorientasi pada hipertensi. Klien saat ini sudah diet rendah garam dengan teratur ya. Ini terlalu umum. Kalau jawaban-jawaban terlalu umum seperti ini ya pasti tidak akan masuk kriteria ya, harus dianulir ya. Sehingga apa? Sehingga memudahkan mahasiswa untuk memilah kemungkinan, memperkecil kemungkinan lah dari poin A, B, C, D, E ini. Paling tidak mahasiswa memprioritaskan dua ya sisanya. Yang dua ini harus kita pilih berdasarkan analisis dan critical thinking yang akan kita terapkan pada jawaban. Sehingga akan menghemat waktu. Karena kalau soalnya 180, waktunya 180 ya 1 menit satu soal. 1 menit satu soal itu kalian harus memprioritaskan dari 5 jawaban menjadi 2 jawaban yang harus kalian pilih secara cepat dalam waktu 1 menit. Itu pun nanti belum ketemu ketika ada soal yang susah jawabnya harus dilewati dulu. Kita jawab yang lebih mudah. Jadi manajemen waktu, ketelitian soal, ketelitian jawaban, ya, ketelitian membaca soal, ketelitian membaca jawaban, kemudian kejelian di dalam melihat clue ya ataupun kata kunci yang sudah ada di dalam soal dan yang sudah tertuang di jawaban itu menjadi penentu apakah jawaban nanti mahasiswa tepat atau tidak. Oke, kita analisa nomor 5. Jawaban B. Jawaban B ini 33,3% ya. Paling banyak menjawab benar pada poin B ya, sejumlah 33,3%. Ya. Kemudian yang salah terbesar atau kurang tepat terbesar ini 29,6%. Ini menjawab B ya, menganjurkan klien agar menghindari 29,6% ya, yang B ya, yang 33,3% ini adalah jawaban C, jawaban tersalah besar ini. Tersalah terbesar persentasenya ini 33,3%. Pada poin C ini menganjurkan klien agar berolahraga secara teratur ya. Ini tidak relevan dengan tahapan tumbuh kembang keluarga. Tidak relevan dengan 5 fungsi kesehatan keluarga yang saat ini itu adalah berorientasi pada poin ketiga berdasarkan piramida terbalik tadi, yaitu pada kemampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit. Ya, ini prosentasenya poin C ini adalah 33,3%. Jadi mahasiswa masih banyak yang terkecoh ya dengan soal dan jawaban. Kemudian yang benar itu prosentasenya adalah 29,6%. Ini ada berapa mahasiswa nih? Mbak Ovi, Mbak Olivia, Mbak Yuna, Mbak Dwi Lestari, Mbak Wiwi Safitri, Mbak Anissa, Mbak Rizka Apriliana, Mbak Siti Kamijatun. Ya, ini 29,6% yang menjawab tepat ataupun benar. Ya. Kemudian terbesar pada salah yang selanjutnya adalah mahasiswa menjawab pada poin E, sejumlah 18,5%. Ini menjelaskan pentingnya makanan bergizi bagi kesehatan klien. Ini terlalu umum ya, tidak spesifik. Padahal di soal itu sudah spesifik nih. Pasien menderita hipertensi, kemudian kaitannya dengan diet, kalaupun jawaban E ini benar, ya seharusnya bukan tentang makanan bergizi lagi. Kalau sudah menjelaskan tentang diagnosa medis, ya berarti makanan yang berorientasi pada diagnosa medis yang biasa sering kita sebut sebagai diet. Kalau makanannya makanan bergizi saja ya ini masih umum. Biasanya kalau orientasinya pada makanan bergizi, nutrisi, itu kalau tidak pada anak, itu pada pemulihan kesehatan. Yaitu pada pemulihan kesehatan pasca sakit misalkan. Itu
boleh kalimatnya bersifat umum atau hanya pemenuhan kebutuhan makanan yang bergizi dan bernutrisi. Nah, itu biasanya orientasinya ke situ. Tapi kalau sudah membahas tentang diagnosa medis, yaitu tentang hipertensi, ya orientasi kaitannya dengan makanan, ya berarti pada diet yang terkait dengan diagnosa medis itu sendiri. Sudah tidak membahas tentang umum lagi. Ya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu sedikit analisa dari 5 soal yang sudah saya share ke mahasiswa. Jadi kenapa saya hanya memberikan 5 soal? Harapan saya dari 5 ini, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, ini bisa mewakili ya, bisa mewakili apa yang menjadi kekurangan mahasiswa di sini ya, apa yang menjadi mahasiswa terkecoh membaca soal itu kenapa? Ya. Karena apa? Karena critical thinking-nya kurang teliti, kurang jeli, kurang teliti, kurang jeli. Sehingga kalau kita jeli melihat soal, kita teliti menganalisis jawaban, itu akan dengan mudah sebenarnya untuk menentukan jawaban mana yang paling tepat ya. Jadi kenapa saya selalu menyampaikan yang paling tepat? Karena semua jawabannya ini benar nih. Ya, sekali lagi semua jawaban itu adalah benar. Kalau kita tidak menjawab jawaban yang paling tepat, yang pertimbangannya tadi ya, diagnosa keperawatan. Nah, diagnosa keperawatan itu ada yang bersifat aktual, ada yang bersifat potensial, ada yang bersifat rencana tindak lanjut. Itu kita harus bisa menganalisis sampai sedetail itu. Sehingga apa? Waktu yang sudah terbagi ya secara tidak langsung bahwa satu soal itu mewakili 1 menit, itu bisa kita manfaatkan secara maksimal. Kalau mahasiswa tidak memahami, tidak membaca soal secara teliti ya, ya tentunya akan menjadi kesulitan. Apa yang terjadi? Akhirnya mahasiswa terkecoh dengan soal, ya, terkecoh dengan soal. Ya. Oke, sekali lagi saya coba menganalisis yang poin soal nomor 3 ya, karena kalau nomor 3 tadi jawaban yang benar ini hanya 1 nih, Febri Nur Halimah. Saya analisis ulang ya, setelah ini mungkin akan saya berikan contoh soal tryout yang lain, sehingga nanti mahasiswa bisa latihan sendiri di rumah ya. Semakin banyak latihan membaca soal, itu akan semakin besar peluang untuk mahasiswa terbiasa menganalisa soal berdasarkan clue-clue yang sudah tertuang di dalam soal ataupun di dalam jawaban. Oke? Ya, saya evaluasi ulang ya, saya analisa ulang. Nomor 3, hasil kunjungan perawat ke sebuah keluarga, Tuan S, umur 50 tahun, tinggal bersama anak dan istrinya, mempunyai riwayat DM. Ya. Sekali lagi, kalau soalnya pada soal UKOM, itu kalau riwayatnya di depan, itu berarti bersifat apa? Bersifat preventif ya. Karena apa? Karena kalau riwayatnya di depan itu biasanya kalimat lanjutannya itu adalah pada tindakan-tindakan yang rencana tindak lanjut atau tindakan-tindakan yang berorientasi pada pencegahan kekambuhan. Nah, apalagi di sini sudah ditambahkan data bahwa keluarga sudah tahu nih tentang penyakit DM-nya. Bagaimana cara perawatannya, bagaimana lingkungan yang tepat untuk pasien DM. Nah, apalagi ada data tambahan lagi bahwa saat ini gula darah klien ini terkontrol dengan baik. Kalau terkontrol, meskipun di sini tidak tertuang bahwa ini pasien DM tipe berapa, kemudian apakah ada tidaknya ketergantungan insulin, ya paling tidak itu sudah mewakili secara eksplisit. Kenapa? Karena gula darahnya terkontrol. Ya, sehingga apa? Tindakan perawat selanjutnya untuk kasus seperti itu seperti apa? Apakah menjelaskan diet nutrisi DM? Sudah jelas tidak. Jadi ini kembali lagi, kalau habis membaca soal, kemudian baca jawaban, cocokkan lagi dengan soalnya. Baca jawaban, cocokkan lagi dengan soal. Kalau perlu dibaca lagi soalnya, di analisis lagi satu persatu. Ya. Sehingga mahasiswa tidak terkecoh dengan jawaban lain yang memang jawaban lain itu juga sama-sama benar. Tetapi yang paling dicari itu adalah yang bersifat preventif. Kenapa? Karena sifatnya adalah kata riwayat itu tadi, kata riwayat itu di depan. Jadi tipe-tipe soal seperti itu mahasiswa akan hafal, akan bisa tahu kalau sudah sering banyak
berlatih membaca dan mengerjakan contoh-contoh soal uji kompetensi. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Prinsipnya adalah masih kurang ketelitian ya, masih kurang secara mendalam menganalisis soal serta menganalisis jawaban. Kemudian ada lagi banyak yang terlupakan ketika mahasiswa menentukan diagnosa keperawatan. Ya, jadi menentukan diagnosa keperawatan itu jangan dilupakan mata ajar tingkat 1 ya, pada mata ajar kebutuhan dasar manusia. Di situ ada pengkajian kebutuhan dasar manusia, baik mulai dari teori Maslow dan lain-lain banyak sekali, tetapi yang paling umum itu adalah kebutuhan dasar manusia sebagai kebutuhan dasar makhluk hidup. Yang pertama itu adalah dari oksigenasi, itu ada di mata ajar kebutuhan dasar manusia, coba nanti dibaca lagi ya. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan diagnosis keperawatan yang berorientasi pada 5 fungsi perawatan kesehatan ya, mulai dari mengenal, mengambil keputusan, merawat anggota keluarga yang sakit, memodifikasi lingkungan, sampai dengan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan. Itu jangan dilupakan ya. Karena apa? Karena itu pasti akan ikut terus di dalam diagnosis keperawatan pada mata ajar keperawatan keluarga, sehingga mahasiswa tidak salah kaprah di dalam menentukan diagnosis keperawatannya, karena kalau dicampur aduk dengan diagnosa keperawatan pada bidang yang lain tidak bisa, karena keperawatan keluarga orientasinya ya itu pada etiologis penentuan diagnosa keperawatan itu berorientasi pada 5 fungsi perawatan kesehatan. Jangan lupa juga membaca lagi, memahami lagi tentang tahapan tumbuh kembang keluarga, kemudian memahami lagi tentang pengkajian-pengkajian yang berorientasi pada asuhan keperawatan keluarga. Tidak menutup kemungkinan juga di soal-soal itu muncul, meskipun ini konteksnya adalah keperawatan keluarga, di soal muncul tentang keperawatan anak ya. Ini keperawatan anak, contohnya tadi anak L berbicara gagap, keluarga tidak memeriksakan ke poliklinik tumbuh kembang, itu juga contoh-contoh soal yang kita sebagai perawat, karena perawat keluarga ini perawat yang paripurna ya, sudah harus memahami semuanya, baik dari bidang keluarga itu sendiri, dari maternitas, dari KMP, dari anak, dari jiwa, semuanya harus sudah dikuasai oleh keperawatan keluarga. Oke, mungkin itu dari saya. Semoga bisa menjadi pertimbangan teman-teman mahasiswa untuk dijadikan literasi di dalam menganalisis soal-soal uji kompetensi. Ya, mungkin itu yang bisa saya berikan. Semoga nanti di pelaksanaan uji kompetensi bisa menjawab dengan lancar ya, dengan menganalisis dengan tepat. Kemudian harapan saya adalah lulus semua, tidak hanya pada keperawatan keluarga, tetapi pada keperawatan-keperawatan yang lain juga. Mungkin itu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.